Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya untuk memilih posisi ataupun lamaran pada rekrutmen bersama FHCI BUMN Batch 2 tahun 2022. Nah, langsung saja teman-teman akses laman websitenya yaitu rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Lalu teman-teman tinggal klik menu login bagi yang sudah mendaftar. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendaftar sebelumnya, teman-teman bisa lihat tutorialnya di link deskripsi. Nanti akan saya sisipkan bagaimana cara mendaftar dengan lengkap di rekrutmen bersama FHCI BUMN ini. Nah, sekarang teman-teman masukkan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu mengisi CAPTCHA. Setelah itu teman-teman klik login now. Nah, di sini kita akan coba memilih 3 posisi seperti batch pertama. Dikabarkan bahwasannya untuk batch kedua ini kita hanya dapat memilih 1 posisi. Apakah benar? Kita akan coba. Nah, di sini saya sudah mengisi semua data diri, termasuk mengupload semua dokumen. Sekarang saya mau coba langsung mendaftar ataupun mengupload 1 posisi yang ingin saya tuju. Nah, di sini saya akan coba klik menu lowongan. Nah, di sini saya mau coba mendaftar di PT Telkom karena kebetulan saya juga memiliki sertifikat Telkom dan untuk PT Telkom juga ada dibuka untuk semua jurusan. Nah, langkah pertama yang perlu teman-teman perhatikan ketika mendaftar, teman-teman harus melihat dulu kuotanya, jumlahnya berapa, dan berapa banyak yang sudah mendaftar sebelumnya. Kalau jumlah pendaftar sudah memenuhi kuota, secara otomatis lowongan yang sudah dibuka akan tertutup karena jumlah pendaftarnya sudah memenuhi kuota. Nah, di sini saya mau langsung aja pilih jurusannya. Saya di sini mau menggunakan semua jurusannya. Saya pilih semua jurusan. Lalu saya mau coba, saya scroll ke bawah ya. Saya mau ke page ketiga, karena Telkom itu ada di page ketiga untuk semua jurusan. Oke, nggak ada ya. Mungkin kuotanya yang sebelumnya sudah terpenuhi, jadi secara otomatis lowongannya hilang. Jadi saya coba ke page kedua aja. Saya cari Telkom di sini. Nah, ini dia. PT Telkom Indonesia Persero Tbk untuk bidang operasi, produksi, dan proyek untuk semua jurusan dan jenjangnya S1 Diploma 4. Dan kuotanya ini ada 13.500 dan pendaftarnya ada 9.087 sekarang. Jadi kalau nggak cepat daftarnya nanti akan tutup. Nah, inilah yang sesuai dengan jurusan saya karena saya jurusannya matematika ya. Jadi ini saya mau coba mendaftar ya. Saya klik detail. Tentunya sebelum mendaftar, saya sudah melengkapi semua data saya, termasuk mengupload semua dokumen dan sertifikat pendukung. Di sini saya punya sertifikat dari Telkom, jadi saya rasa itu cukup untuk sebagai sertifikat pendukung ataupun dokumen pendukung untuk pendaftaran di rekrutmen ini. Jadi saya mau coba klik lamar posisi untuk yang pertama. Lalu saya klik menyetujui, kalau sudah ya, dibaca semua. Lalu saya klik lamar pekerjaan. Lalu kita klik lamar. Nah, pendaftaran sudah berhasil pada manajemen trainer di PT Telkom Indonesia. Dan di sini kita dapat melihat progres lamaran kita di lamaran saya ya di sini ya. Nah, tentunya sebelum klik lamaran saya mau coba lagi nih apakah bisa seperti batch kedua, seperti batch pertama atau rekrutmen pertama, apakah bisa memilih 3 posisi. Saya mau coba klik lowongan lagi ya. Nah, di sini saya mau coba ke perusahaan PT Pos Indonesia ya. PT Pos Indonesia, ini Persero. Saya tengok yang jurusannya. Nah, ini ada matematika ya, sesuai ya, aktuaria. Nah, saya mau coba sepertinya ini matematika aktuaria ya, nggak bisa. Jadi saya mau langsung aja ke semua jurusan lagi. Lalu yang ini saya tampilkan semua aja. Lalu saya mau ke PT RNI. Saya coba pilih di Asabri aja ya, Asabri ya. Saya coba detail. Lalu saya klik lamar posisi ini. Lalu, mohon maaf, Anda tidak dapat melamar lebih dari 1 posisi. Anda dapat memantau proses rekrutmen melalui halaman lamaran saya. Nah, untuk batch kedua, ya terjawab ya. Di video saya sebelumnya saya katakan bahwasannya kita bisa memilih 3 posisi. Namun, sebenarnya untuk batch kedua ini tidak dapat memilih 3 posisi. Hanya 1 posisi saja. Nah, di sini saya maukan, di sini informasinya juga ada di laman websitenya. Ya, saya coba dicari di websitenya. Di sini juga ada, saya sudah baca setelah saya buat video cara
lengkap mendaftar ya. Di sini juga ada keterangannya bahwasanya setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar satu posisi di BUMN. Nah, di sini saya sudah mendaftar di PT Telkom. Sekarang saya mau lihat sekarang saya mau lihat progres lamaran saya ya. Saya klik lamaran saya. Nah, inilah progres lamaran saya. Sudah berhasil ya di manajemen trainer di PT Telkom Indonesia. Nah, di sini saya sudah masuk ke registrasi awal. Nantinya akan masuk, jika lulus seleksi administrasi, nantinya akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu online test tahap 1 dan tes kompetensi dasar ataupun akhlak. Ini ya. Lalu masuk ke online test tahap kedua di bahasa Inggris ya. Lalu tes kompetensi bidang wawancara, lalu MCU, yaitu inaugurasi. Di sini ada beberapa tahap yaitu 1, 2, 3, 4, 5 tahap. Dan jika teman-teman sudah lulus di tahap inaugurasi, teman-teman dapat menyatakan lulus dari seleksi rekrutmen BUMN tahun 2002 batch 2 ini. Nah, untuk informasi hasil seleksi administrasi, teman-teman dapat memantaunya di lamaran saya ini, atau teman-teman bisa melihat di pesan baru, ya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, batch 2, informasi rekrutmen bersama. Nanti akan ada informasi kelulusan seleksi administrasi, dan di dalamnya nanti juga ada seperti jadwal trial test untuk tes online tahap pertama di TKD maupun di core value. Nanti akan ada jadwalnya untuk trial testnya ataupun ibadah bersihnya. Nanti teman-teman juga akan dikasih username dan ID, dan username dan ID itu nanti bakal digunakan untuk trial testnya. Dan nantinya juga akan diberikan username dan password untuk ujiannya di online test tahap 1 dan tes kompetensi dasar dan akhlak ya. Jadi seperti itu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya di rekrutmen pertama, di batch pertama ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja dan pantau aja web ini di lamaran saya, atau nanti teman-teman bisa juga dapat informasinya melalui email yang teman-teman daftarkan di Gmail-nya. Akan masuk informasinya bahwasanya teman-teman lulus seleksi administrasi dan mendapatkan username dan password untuk trial testnya ataupun kali bersih. Dan pastikan untuk ujiannya teman-teman harus menggunakan laptop dan mengaktifkan kameranya. Karena nantinya ketika ujian secara otomatis kamera teman-teman akan hidup dan ujiannya seperti dipantau gitu dengan kamera. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.